Kembali lagi di Insight Ramadan bersama Basnas Basis DKI Jakarta. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih. Saya mau nanya sama Pak Nasir. Pak Nasir, kalau secara keseluruhan nih, target Basis DKI Jakarta di Ramadan kali ini apa nih, Pak? Ya, jadi kalau dari sisi pengumpulan, kami memang menargetkan luar biasa. Jadi bulan Ramadan yang lalu, perolehan kami itu 48 miliar satu bulan. Jadi melihat respon masyarakat, tahun ini kami targetkan 106%, naiknya 106%. Jadi menjadi 99 miliar. Iya, ini kan juga menjadi angka menarik nih, Asmaul Husna nih. 99 ya gitu ya. Semoga kalau terkumpul makin banyak lagi penerima manfaat yang menerima ya. Kalau dari aspek penyaluran, jadi kami menargetkan untuk bulan puasa ini itu tersalurkan itu sekitar 72 miliar. Jadi mulai dari segala aspek masyarakat, mulai dari anak yatim, kemudian termasuk yang program yang Jakarta Cinta Quran, ada yang rumahnya kami bedah, kemudian para penghuni panti, ada 22 panti kalau nggak salah di Jakarta, kemudian juga orang-orang yang ingin kembali, ingin menghapus tato. Itu bisa ya menghapus tato itu? Iya. Ya, jadi banyak saudara-saudara kita kesetrikaan ya Pak. Ada di luar sana. Jadi serem Pak. Ya. Jadi kemarin itu kami di lembaga pemasyarakatan kita laksanakan di sana. Ya. Kemudian kami juga punya kawasan halal. Jadi kita juga rencana mengembangkan di seluruh wilayah DKI. Ya. Kemudian termasuk pesantren tahfiz yang kemarin ini dapat penghargaan sebagai program terbaik bidang pendidikan. Jadi lembaga pesantren tahfiz disabilitas. Insya Allah ini baru yang ininya perempuannya, akhwatnya. Baru akhwatnya ya. Ya, insya Allah tahun ini ada ikhwannya. Ternyata di DKI memang cukup banyak, ada sekitar 44.100 sekian. Dan mereka harus difasilitasi. Betul, ya Pak ya. Betul. Dan mereka punya bagaimana anak-anak ini tidak tergantung dengan orang tuanya, bisa mandiri, bisa beraktivitas. Setuju banget. Bahkan yang selama ini yang orang tunarungu itu tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, firman Allah. Ini dengan melalui program-program itu mereka bisa mendengarkan firman Allah. Jadi yang selama ini karena mereka mungkin tidak pernah mendengarkan agama, jadi kalau kita masuk di grupnya WA-nya dia, itu bahasanya itu kadang-kadang kasar. Iya, dengan mungkin nggak pernah mendengarkan, nggak tahu, nggak paham. Jadi alhamdulillah setelah kita bina, mereka bahasanya sudah sangat luar biasa, perubahannya sudah sangat luar biasa. Nah, itu ini saya pikir yang menjadi PR kita. Kemudian kita juga rencana akan menyiapkan pesantren masyarakat. Yang mau kita. Seperti apa tuh pesantren masyarakat? Jadi ada sebuah kawasan, jadi kami siapkan di situ masjid, kemudian masyarakat kami siapkan guru di sana, jadi masyarakat yang ingin belajar, ingin memperdalam agama di sebuah kawasan itu juga difasilitasi bisa juga ya. Masya Allah. Kita fasilitasi. Kebayang kalau setiap masjid ada di DKI Jakarta kayak gitu tuh. Amin kan dulu. Amin. Tadi juga program yang itu kan menunjukkan bahwa berarti Jakarta ramah disabilitas kan udah ditunjukkan juga sama. Jadi kita punya program khusus namanya Jakarta Cinta Disabilitas. Termasuk dari Bank DKI sangat mendukung. Baik. Termasuk kaum disabilitas yang dibina Basnas Basis bisa bekerja di tempat beliau. Gimana nih Pak? Menarik banget ceritanya nih Pak. Ya, kalau yang terkait dengan difabilitas, termasuk di kantor-kantor kita juga sudah siapkan space gitu ya, yang memang kaum difabilitas juga bisa melakukan itu. Toiletnya juga kita perlebar, kemudian ada tempat untuk pakai kursi roda dan seterusnya. Dan nyambung tadi untuk program selama khususnya bulan Ramadan ini, kolaborasi Bank DKI, yang pasti tadi dengan berbagai program Bi Berdaya, Cek Bi Berdaya, berbagi piring gitu ya nyebutnya ya, termasuk ada berbagi THR ya Pak. Berbagi THR ya. Berbagi THR itu kurang lebih 20.000 orang gitu ya yang nanti akan disalurkan, dan berbagai kedepannya yang lagi kita lakukan termasuk penyediaan semacam virtual account untuk para petugas operasional basis ya, yang sehingga nanti
dalam proses penerimaan kita jagain akuntabilitasnya. Ya. Sehingga bisa dilakukan rekonsiliasi setiap saat dengan virtual account. Jadi jangan sampai tadi yang bocor-bocor tadi itu, yang rembes-rembes tadi itu. Rembes-rembes halus tapi banyak nanti. Karena mempertanggungjawabkannya ini kan dengan Sang Pencipta. Betul, gitu. betul. Kemudian juga nanti program ke depan ya Pak Nasir, kita kan akan menjadi semacam bank mitra penyalur gitu ya. Ada lebih dari 4.000 masjid sama 2.000-an musola gitu ya, yang kita lagi kolaborasikan dengan basis ini. Di catatan yang lain adalah juga untuk penyaluran kepada para pengurus DKM-nya gitu ya, dan dengan dinas di mental ya, bersama dengan yang di Pemprov dan tentunya yang lain lagi. Dan pastinya adalah khususnya di Ramadan ini Bank DKI sangat concern untuk bisa mensyiarkan rekeningnya basis DKI. Nah, termasuk yang ada di sini. Nah, ini QR-nya basis DKI. Jadi kita praktekkan tinggal scan QRIS-nya gitu kan, sehingga ini adalah bagian dari pengumpulan ya. Betul Pak. Nasir. Kita banyakin QR-nya ini sehingga siapapun bisa melakukan penyaluran zakatnya. Tidak hanya zakat ya, infak sedekah, CSR juga bisa monggo untuk bisa dilakukan. Dan kita sediakan. Nah, tuh kolaborasi bersama, bersedekah itu membahagiakan. Nah, benar banget nih. yang ngasihnya juga mendapatkan pahala dan insya Allah akan digantikan dengan rezeki yang lebih berlipat ganda. Yang menerimanya juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi sebenarnya semuanya dapat ya, insya Allah ya. Jadi udah dimudahkan, udah tunggu apa lagi, mana bulan Ramadan lagi. Nah, itu dia pahalanya katanya berlipat kan. Oh, betul. Bang Kojek. Bang Kojek, aku mau nanya dong. Kalau pendapat Bang Kojek sendiri gimana ya? Adanya kolaborasi antara Basnas Basis DKI Jakarta dengan Bank DKI Syariah, terutama program-program yang tadi yang baru disebutkan tadi. Iya. Sebenarnya kadang-kadang kan orang gini ya, Pak ya. Kalau udah berkaitan sama agama tuh kayak takut banget. Takut banget. Makanya seneng banget gitu ada festival ya ikut makanan halal. Terus ada sesuatu yang memang kayaknya kekinian gitu. Dan sekarang Kojek udah lihat dari Basis dan Bank DKI Syariah ini udah mengikuti hal yang kekinian gitu. Jadi melek teknologi juga, semua dimudahkan juga. Jadi orang tuh kayak nggak takut. Sebenarnya lagi diajak beramal, tapi bisa menikmati misalnya kayak tadi makanan, belanja makanan. Orang kadang-kadang kan seneng tuh ngabuburit belanja makanan, tapi jangan lupa amalnya dong gitu. Setuju banget. Jadi seru banget gitu, kolaborasi ini harus terus jalan dan malah harus semakin besar gitu. Amin. Dan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa terbantukan ya. Kalau tadi tuh ada program bagi THR, itu menarik tuh. Itu program apa tuh Pak? Iya, jadi apa namanya, kan ada pekerja-pekerja yang tidak seperti yang gajian ya, yang ada kayak tukang ojek, lepasan, kayak kemudian tukang urut segala macam, kita berikan THR. Jadi per orang itu sekitar 500.000. Itu bagaimana cara mendapatkannya Pak, mereka itu? Ke Basnas Basis? Iya, jadi usulan-usulan ada dari masjid, ada dari kelurahan dan segala macam ya, dari masyarakat, dari ulama. Tuh, jadi kita juga harus melek di sekitar kita siapa yang kira-kira membutuhkan, ya kan? Kadang-kadang mereka tuh membutuhkan tapi nggak tahu gimana cara untuk mendapatkannya. Nah, kita yang melek dan punya ilmunya kita bagilah ke mereka ya kan. Jadi artinya Basnas Basis DKI Jakarta dengan Bank DKI Syariah juga memberikan kepada mereka-mereka yang tepat sasaran. Insya Allah ya kita memberikan. Amin. Nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Tentu jangan kemana-mana, tetap di Insight Ramadan.